Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Nabila Nurul Habibah, Syekha Aulia Mutia Zahra, dan juga Azani Mila Rahimisasa. Pada kesempatan kali ini, kami akan menampilkan penjelasan mengenai uji asumsi klasik pada regresi linear berganda yang disusun guna memenuhi tugas mata kuliah statistik lanjutan dengan dosen pengampu, yaitu Ibu Leni Marlena. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai uji asumsi klasik. Jadi, uji asumsi klasik merupakan prasyarat analisis regresi berganda. Pengujian ini harus dipenuhi agar penaksiran parameter dan koefisien regresi tidak bias. Kemudian, uji asumsi klasik ini meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan juga uji heteroskedastisitas. Yang pertama adalah uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi variabel, pengganggu, atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Pada uji normalitas kali ini, kami menggunakan grafik histogram, grafik normal probability plot, dan juga one sample Kolmogorov-Smirnov test. Yang dimana syaratnya yaitu, pada histogram apabila distribusi data membentuk lonceng, bell shape, dengan sempurna mengikuti grafik histogram dan tidak condong ke kiri atau tidak condong ke kanan. Yang kedua, pada grafik normal probability plot, yaitu apabila data menyebar di sekitar garis dan mengikuti garis diagonal, maka data berdistribusi normal. Sedangkan pada one sample Kolmogorov-Smirnov test, apabila nilai signifikasi asim sig2 tilde lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Yang kedua adalah uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas adalah keadaan di mana menunjukkan adanya korelasi atau hubungan kuat antara dua variabel bebas atau lebih dalam sebuah model regresi berganda. Yang di mana syaratnya yaitu, yang pertama, jika nilai VIF lebih besar dari 10 dan tolerance lebih kecil dari 0,1, maka dinyatakan terjadi multikolinearitas. Yang kedua syaratnya yaitu, yang pertama, jika nilai VIF lebih besar dari 10 dan tolerance lebih kecil dari 0,1, maka dinyatakan terjadi multikolinearitas. Yang kedua, jika nilai VIF lebih kecil dari 10 dan tolerance lebih besar dari 0,1, maka dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas. Yang ketiga adalah uji autokorelasi. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antara residual pada periode T dengan residual pada periode sebelumnya, T-1. Model regresi yang baik adalah yang tidak adanya autokorelasi. Uji autokorelasi dapat dilakukan dengan pengujian Durbin Watson atau DY. Yang mana syaratnya adalah jika D lebih kecil dari DL atau lebih besar dari 4 min DU, berarti terdapat autokorelasi. Yang kedua, jika D terletak di antara DL dan 4 min DU, berarti tidak terdapat autokorelasi. Dan yang terakhir, jika D terletak di antara DL dan DU atau di antara 4 min DU dan 4 min DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan pasti. Dan yang terakhir adalah uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas merupakan keadaan di mana terjadi ketidaksamaan variasi dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Cara pengujiannya dengan melihat syaratnya yaitu, yang pertama, jika titik-titik membentuk pola gelombang lebar yang kemudian menyempit, maka ada gejala heteroskedastisitas di sana.
Sebaliknya, apabila titik-titik menyebar tanpa ada pola yang jelas di bagian atas dan bawah atau di sekitar angka 0, maka tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Nah, yang kedua, jika nilai SIG kurang dari 0,05, maka terdapat heteroskedastisitas dan sebaliknya. Jika nilai SIG lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat heteroskedastisitas. Selanjutnya, untuk tutorial akan disampaikan oleh Syekha Aulia Zahra dan juga Azani Mila Rahimisasa. Baik, selanjutnya di sini ada tutorial mengenai uji asumsi klasik pada SPSS. Namun sebelum itu, kita akan memasukkan datanya terlebih dahulu. Di sini saya setelah mendapatkan data yang telah kita dapatkan di pertemuan sebelumnya, yaitu skor tes kecerdasan sebagai X1, frekuensi membolos sebagai X2, dan nilai ujian sebagai Y. Nah, di sini kita akan beralih kepada SPSS. Nah, baik di kolom name ini kita bisa langsung ketik saja X1, yang kedua X2, yang ketiga Y. Nah, setelah itu, maaf, Y. Nah, baik setelah itu di desimal ini kita nolkan saja. Ini juga 0. Nah, di label ini bisa kita isi X1 ini skor tes kecerdasan. Di X2-nya ini frekuensi membolos. Dan lalu di yang Y ini nilai ujian. Nah, di bagian measure, ini kita ganti scale, ini juga scale, dan ini juga scale. Lalu kita beralih ke data view. Nah, sudah ada ya X1, X2, dan Y. Nah, lalu setelah itu tinggal kita copy aja dari Excel tadi ya. Langsung copy semua. Nah, baik, jika sudah seperti ini, berarti kita telah berhasil memindahkan datanya kepada SPSS. Nah, selanjutnya ke Analyze, lalu klik Regression, lalu Linear. Nah, lalu skor tes kecerdasan dan frekuensi membolos masukkan kepada independen. Nilai ujian atau Y-nya ini dimasukkan kepada dependen. Nah, lalu klik statistik. Nah, kita checklist bagian deskriptif, collinearity diagnostik, Durbin Watson, lalu continue. Lalu ke plots, di mana spread-nya ini masukkan ke X, lalu stress sheet ini masukkan kepada Y, lalu checklist bagian histogram dan normal probability plot. Lalu continue, lalu ke bagian save, kita klik yang bagian residual dan unstandardized. Nah, oke, continue. Lalu setelah itu klik OK. Dan tunggu hingga hasil output-nya keluar. Nah, di sini hasil output-nya sudah keluar ya, teman-teman. Selanjutnya, kita akan menginterpretasikan hasil dari output yang telah keluar ini. Nah, ini histogram, dan ini normal p-plot-nya, probability plot. Nah, untuk hasil interpretasinya akan dibacakan oleh Azani Mila. Silahkan, Mila. Iya, hasil dari interpretasi uji normalitas histogram yaitu interpretasinya berdasarkan pada grafik histogram yang di atas sudah dihasilkan, itu menghasilkan pola distribusi yang jauh dari grafik histogram dan tidak membentuk lonceng atau bell shape dengan sempurna sehingga data tidak berdistribusi normal. Lalu selanjutnya
hasil interpretasi dari grafik normal probability plot, yaitu hasilnya berdasarkan dari hasil uji grafik normal probability plot di atas, menghasilkan bahwa data tidak menyebar di sekitar garis dan tidak mengikuti garis diagonal, sehingga data tidak berdistribusi normal. Nah, baik, itu tadi hasil interpretasi dari grafik histogram dan normal probability plot. Nah, selanjutnya adalah one sample Kolmogorov Smirnov. Nah, untuk menghasilkan hasil output ini, maka kita akan kembali ke SPSS. Nah, setelah ini kita klik Analyze, lalu klik kanan parametric test, lalu legasi dialog, lalu klik one sample KS. Nah, lalu masukkan unstandardized residual R1 ini ke dalam test variable list, lalu oke. Dan kita tunggu hasil outputnya. Nah, di sini sudah ada ya hasil outputnya sudah keluar. Nah, maka dari itu tinggal kita interpretasikan. Nah, hasil interpretasinya akan dijelaskan oleh Azani Mila. Silakan Mila. Ya, jadi hasil interpretasi dari one sample Kolmogorov Smirnov test yaitu nilai signifikansi asimsik 2 Taylor 0,03 kurang dari 0,05 sehingga data tidak berdistribusi normal. Di uji normalitas yang telah dilakukan, maka dari data tersebut kita mendapatkan bahwa data tidak berdistribusi normal dari ketiga cara yang telah kita lakukan. Oke, baik. Selanjutnya yaitu uji multikolinearitas. Nah, di sini uji multikolinearitas itu bertujuan untuk menguji apakah adanya korelasi atau hubungan kuat antara dua variabel bebas atau lebih dalam sebuah model regresi berganda. Nah, di sini kita menggunakan outputnya yaitu coefficients. Nah, di sini berfokus pada toleransi dan VIP. Di sini nilainya. Nah, hasil interpretasinya yaitu berdasarkan hasil uji multikolinearitas di atas, nilai toleransinya yaitu 0,556 lebih dari 0,1 dan nilai VIP-nya 1,799 yaitu kurang dari 10. Sehingga menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolonialitas. Nah, lalu selanjutnya yaitu ada uji autokorelasi, yaitu uji ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antara residual pada periode T dengan residual pada periode sebelumnya atau T1, T sebelum T-1. Nah, di sini menggunakan model summary yang dia itu berfokus pada Darwin-Watson-nya yaitu 1,950. Nah, di sini menggunakan tabel dari Darwin-Watson. Lalu ke bawah lagi. Nah, di sini simbol K pada tabel tersebut itu nunjukin bahwa banyaknya variabel bebas atau penjelas. Nah, kalau misalnya simbol N pada tabel tadi itu nunjukin bahwa banyaknya observasinya gitu. Nah, di sini K-nya itu sama dengan 2 karena jumlah variabel independennya itu kita ada 2 yaitu X1 dan X2. Nah, lalu N-nya itu kita ada 12 yaitu total respondennya. Lalu masuk ke rumus, yaitu ada DU. DU-nya di sini 1,5794, yaitu diambil dari tabelnya di atas, yaitu, nah DU di sini K-nya itu DU-nya
K2, lalu N-nya itu diambil 12. Jadi kita dapat 1,5794. Ya, lalu ke bawah lagi. Lalu rumus selanjutnya 4 dikurangi DU, yaitu sama dengan 4 dikurangi yang tadi hasil DU-nya 1,5794. Lalu hasilnya 2, hasil yang didapat yaitu 2,4206. Nah, lalu selanjutnya yaitu D-nya itu dari Darwin-Watson-nya, yaitu kita 1,950. Lalu DL-nya dari kolom Darwin-Watson, DL-nya ke bawah lagi. Ya, di sini 12, yaitu 12 DL K-nya 2, berarti 0,8122. Nah, syaratnya yang pertama, jika D lebih kecil daripada DL atau lebih besar daripada 4 dikurangi DU, berarti terdapat autokorelasi. Lalu syarat yang kedua yaitu jika D terletak di antara DL dan 4 dikurangi DU, berarti tidak terdapat autokorelasi. Lalu yang ketiga, jika D terletak di antara DL dan DU atau di antara 4 dikurangi DU dan 4 dikurangi DL, 4 min DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Nah, berdasarkan hasil interpretasinya di atas yaitu tabel DL sama dengan 0,8122 dan DU sama dengan 1,5794. Lalu berdasarkan tabel pembanding nilai DU sama dengan DU-nya 1,5794 dan 4 min DU-nya sama dengan 2,4206. Lalu nilai D sama dengan 1,950. Jadi terletak di antara DL 0,8122 kurang dari D 1,950 kurang dari 4 DU yaitu 2,4206 yang artinya tidak terdapat autokorelasi. Maka nilai DL kurang dari nilai D dan nilai D lebih kecil dari nilai 4 min 2 DU. Teman-teman, selanjutnya kita akan menguji yaitu uji heteroskedastisitas. Nah, di sini yang pertama yaitu kita klik transform, lalu pilih compute variable, lalu di bagian target variabelnya ini kita tuliskan res2 menggunakan huruf kapital. res_2. Nah, lalu untuk function grupnya di sini pilih yang all, terus pilih yang ABS. Nah, udah seperti itu, kita masukkan tambahkan unstandardized residual lalu di bagian ABS ini ditambahkan underscore res2 maksudnya. Nah, lalu oke. Lalu untuk menganalisanya, kita balik ke data, lalu klik analis, lalu klik regression, linear. Nah, untuk dependennya ini kita masukkan res2. Lalu klik statistik. Jika di sininya terchecklist, hilangkan deskriptif, hilangkan collinearity diagnosis, lalu hilangkan Darwin-Watson-nya, dan klik covariance matrix-nya, yaitu lalu continue. Lalu klik plots ini, dan hilangkan histogram dan normal probability plot-nya. Lalu continue, habis itu oke. Nah,
Di sini hasil output-nya akan terlihat, yaitu di sini. Hasil output dari uji heterokedasititas itu menghasilkan grafik scatter plot, yaitu dependent variable nilai ujian, dan masuk ke hasil interpretasinya. Di sini. Baik, selanjutnya hasil dari output tadi, hasil interpretasinya akan dibacakan oleh Nabila. Baik, untuk hasil interpretasi dari output tadi berdasarkan hasil grafik uji heteroskedastisitas, titik-titik menyebar tanpa ada pola yang jelas di bagian atas dan bawah atau di sekitar angka 0, sehingga tidak terdapat heteroskedastisitas. Selanjutnya, untuk uji Gleiser, hasil dari interpretasinya adalah berdasarkan hasil dari uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji Gleiser, menunjukkan bahwa nilai sig dari kedua variabel, yaitu skor tes kecerdasan atau X1, sebesar 0,221 dan frekuensi membolos atau X2 sebesar 0,300, lebih besar dari 0,05, sehingga tidak terdapat heteroskedastisitas. Nah, baik dari beberapa uji yang telah dilakukan, yaitu uji normalitas, di mana hasilnya yaitu baik dari histogram, grafik normal probability plot, maupun one sample Kolmogorov Smirnov test menghasilkan bahwa data tidak berdistribusi normal. Dalam uji multikolinearitas mendapatkan hasil bahwa tidak terjadi multikolinearitas. Dalam uji autokorelasi mendapatkan hasil bahwa tidak terdapat autokorelasi, dan untuk uji heteroskedastisitas mendapatkan hasil baik dari grafik scatter plot maupun uji Gleiser bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai uji asumsi klasik beserta tutorial menggunakan SPSS dan juga hasil dari interpretasinya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.